Oke, ini saya buka sedikit. Makasih teman-teman, ini lanjutan yang sesi pagi, Gedein, Pak. yang siang rupanya nggak, waktunya nggak cukup ya. Eh, Kalau masalah 9 lagi, jadi silahkan dilanjutkan seperti biasa, nanti dibantu Deva untuk moderasinya. Oke, silakan Deva. Baik, untuk kelompok yang akan mulai presentasi sekarang dari kelompok Kreasi Arum Kinasi dengan ketua kelompok Ibu Eva Diana Novitasari, silakan. Waktunya 5 menit, Belum ada silakan dinyatakan jika tampilan sudah bisa. ininya ya, PPT-nya ya. Belum, Bu. Oh, nggih. Baik. Yang, yang share Deva ya, atau siapa? Oh iya, sebentar. Apa saya yang share screen, Bu? Apa Ibu? Mas Deva Oh, bisa bantu saya. ya. Oke. Nggih. Oke, baik. Sebentar. Bisa WhatsApp saya, Bu, untuk Oh, nggih. presentasinya. Oh, yang ini. Oke, Sudah ada? untuk sudah ada, Bu. Oh, nggih. Mau ditunggu untuk kelompok dasar. Baik, sudah muncul? Sudah. Ya, Suara saya sudah silakan. terdengar jelas ya? Sudah terdengar dengan Oh, jelas. baik. Nggih. Terima kasih atas Oke, waktunya. Terima baik, kasih atas silakan. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Diana Novitasari. Saya ketua kelompok dari Kreasi Arum Kinasi Yogyakarta dengan ID 5525. Saya juga adalah owner dari Emus Leather yang memproduksi aneka tas kulit lukis kolaborasi dengan seniman Yogyakarta, Beauty of Art. Dan anggota kami ada Bu Juni Nurhastuti dari Matahari Craft dengan produknya yaitu bunga klobot jagung dari limbah menjadi berkah. Dan ada Mbak Leni Tursia yang beliau adalah owner dari Evan Store yang memproduksi aneka buket bunga bunga surga. Next. Ya. Baik, di sini kami sudah menetapkan target omset menuju 200 juta. Bisa dilihat di layout di samping bahwa target unit menuju 200 juta untuk Emus Leather diharuskan mencapai omset 667 pieces, tentunya dengan penambahan tenaga kerja menjadi 13 sekitar 13 karyawan, kemudian untuk Matahari Craft 100.000 pieces memerlukan 42 karyawan dan yang terakhir adalah Evan Store memerlukan 1.800-an produk, maka diperlukan sekitar 15 karyawan. Adapun pada saat ini pencapaian yang kami miliki yaitu di angka 84 produk saja, kemudian 30.000 untuk Matahari Craft dan untuk Evan Store adalah 277 produk. Dengan demikian diperlukan database 3 ribuan untuk Emus Leather, 500 ribuan untuk Matahari Craft, dan 9 ribuan untuk database Evan Stores. Kemudian untuk selanjutnya yaitu strategi perkenalan dan penawaran. Diperlukan keunikan produk. Sebagai contoh seperti Emus Leather itu memiliki keunikan dalam jenis tasnya yaitu tas kulit lukis yang berkolaborasi dengan seniman one item just one. Kemudian promo harus dilakukan pada timing-timing tertentu untuk meningkatkan penjualan, kemudian diberikan pelayanan yang maksimal, kemudian manfaat, harus mengetahui manfaat dan kualitas dari produk yang kita pasarkan. Demikian juga dengan keunggulan dan yang paling penting adalah garansi produk yang kita tawarkan ke konsumen kita agar konsumen merasa yakin harus membeli produk dari kita.
Kemudian strategi monitoring dan evaluasi. Di sini perlu adanya pengecekan baik itu stok produk maupun bahan, kemudian penjualan, laporan harian dan umpan balik dari konsumen, misalkan adanya keluhan, request dan apapun perlu kita tindak lanjut dan fast respon tentunya. Kemudian kita juga harus mengetahui insight kunjungan ke toko offline maupun online untuk bisa memberi sebuah solusi di minggu-minggu berikutnya dalam penjualan kita. Next. Baik, ini strategi untuk citra pemilik produk. Tentunya kita sebagai pemilik harus memiliki personal branding yang kuat, memiliki keterampilan manajer, memimpin, integritas tinggi, artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, kemudian memiliki public speaking yang baik, kemudian memiliki kesadaran terhadap sosial dan lingkungan, jadi tidak hanya memikirkan mengenai bagaimana meningkatkan atau memperoleh cuan saja, tapi kita pun harus memberikan kontribusi ekonomi yang positif terhadap lingkungan di mana usaha kita berada. Kemudian memiliki kemampuan berinovasi, mengikuti tren role mode dan selera pasar, karena itu akan menjadi Baik, tolak waktu ukur. tersisa 1 menit. Citra produk yang dijual harus memperhatikan kualitas, memperkuat identitas logo, perizinan, warna, dan tentunya harus mengandung informasi, inovasi, pilihan, dan varian. Kemudian citra pemilik produk yaitu harus secara konsisten membranding diri baik di online maupun secara tampil, mungkin melakukan pelatihan-pelatihan seperti yang terlihat di situ, saya sebagai narasumber dari Dinas Koperasi waktu itu. Dan kemudian kita juga harus memberikan pelayanan yang maksimal, fast respon, kemudian melakukan promosi di media sosial dan bekerja sama dengan influencer dan melakukan promo. Next. Baik, untuk perkenalan mungkin saya memberi contoh untuk perkenalan singkat saja sebagai pemilik. Perkenalkan, halo, perkenalkan nama saya Eva Diana Novitasari, saya adalah owner dari Emus Leather Bag, yaitu yang memproduksi tas kulit lukis yang berkolaborasi dengan seniman Yogyakarta, di mana memberi penampilan yang berbeda, limited edition, one item, just one. Kemudian jika kita adalah kelompok, suatu produk, Baik, waktu sudah habis. usaha. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Baik, untuk kelompok berikutnya ada dari kelompok jurnalis entrepreneur dengan nama ketua kelompok Bu Andi Hajra Murni. Silakan. Baik, baik untuk kelompok jurnalis entrepreneur, apakah sudah siap? Dilengkap aja dulu, Deva. Oke, untuk kelompok berikutnya dari kelompok Sri Kandi dengan nama ketua kelompok Eni Sudaryanti. Silakan. Bu ininya belum Kelompok nyambung itunya tuh. Audionya kayaknya dia mesti keluar masuk lagi. Bu Eni boleh keluar terus masuk lagi. Dia nggak bisa dengar kita kayak. Hmm, Oke. apa namanya? Lengkap aja dulu nggak apa-apa yang udah siap atau? Oke, untuk kelompok berikutnya dari kelompok Hapakat Maju Bersama, apakah sudah siap? Iya, oke, siap. Oke, baik. Saya share screen ya. Ya.
Baik, sudah muncul. Silakan. Baik, halo, selamat siang. Salam kenal untuk semuanya. Kami dari kelompok Hapakat Maju Bersama UMKM dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kami beranggotakan 5 orang atau 5 UKM yang bergerak di bidang kuliner. Dan langsung saja saya presentasikan bahan presentasi kami. Next. Yang pertama ini tentang omset. Dan dari kelima UKM yang ada, omset kami saat ini itu berkisar dari 5 juta sampai dengan 20 juta. Dan kemudian target omset kami selanjutnya berkisar di 25 sampai dengan 26 juta. Next. Lagi, next. Selanjutnya adalah presentasi customer. Saat ini presentasi customer kami lebih banyak di Instagram, yaitu sejumlah 70%, dan sisanya Facebook dan WhatsApp itu masing-masing 15%. Dan kenapa kami masih fokus di 3 medsos tadi? Karena masih dalam proses perizinan seperti BPOM dan juga halal. Setelah itu selesai, mungkin kami akan masuk ke e-commerce lainnya seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi perkenalan dan penawaran untuk pembeli. Di sini kami ada 3 strategi. Yang pertama adalah posting story di media sosial. Posting story ini tidak hanya memberikan informasi bahwa ini loh produk-produk kami yang sedang kami jual atau yang ready, namun kami juga memberikan knowledge produk atau informasi tentang produk yang kami jual. Jadi para calon customer kami tertarik untuk membeli produk kami. Selanjutnya adalah membuat konten reels. Nah, isi konten reels yang kami buat itu mulai dari bagaimana awal kami proses memilih bahan, kemudian proses produksi, atau juga ketika kami sedang mengikuti kegiatan-kegiatan bazar dan lain sebagainya, itu kami buat konten semenarik mungkin dan kami masukkan ke dalam media sosial kami untuk menarik target pembeli kami. Dan yang terakhir adalah membuat katalog produk di WhatsApp bisnis. Nah, ini sangat membantu sekali untuk kita UMKM dan nggak bisa dipungkiri ya, karena pada saat ini masih ada beberapa yang belum bisa untuk menggunakan Facebook dan Instagram dan hanya bisa memakai WhatsApp bisnis. Nah, ini sangat membantu sekali untuk menjangkau pasar tersebut. Selanjutnya, monitoring evaluasi. Yang pertama adalah memantau insight sosial media, sudah seberapa banyakkah para calon-calon pembeli atau target pasar kita yang sudah melihat sosial media kita. Dan yang kedua adalah mengevaluasi pencapaian penjualan setiap produk, apakah sudah mencapai target, karena nantinya itu akan mempengaruhi target omset kita. Dan selanjutnya adalah memperhatikan stok produk dan selalu mengecek stok produk kita apabila kita sedang memproduksi suatu produk dalam jumlah banyak, contohnya seperti sambal, itu kita harus selalu memonitoring, memperhatikan produk kita apakah masih layak jual atau tidak, dan kemudian untuk produksi apakah sudah sesuai dengan permintaan pasar. Kalau misalnya masih kurang, berarti kita harus tambah lagi produksinya sampai mencukupi oleh permintaan pasar. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, Hapakat Maju Bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Oke, untuk kelompok selanjutnya ada dari kelompok Anafisada dengan nama ketua kelompok Ibu Azizah Maharani. Silakan. Tunggu ya Mas ya. Bentar. Baik. Atau bisa dibantu Mas, Mas Deva, sudah saya kirim juga Oke. di WA. Oke, baik. Bisa chat saya lagi supaya chatnya naik ke atas.
Enak. Udah. Oke, baik. Oke, diam dulu. Oke, PPT-nya sudah muncul, silakan. Mana ini? Oh, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Maharadi, owner dari Dapur Uma 47 selaku ketua, akan mewakili kelompok kami Anafisada dari Samarinda yang beranggotakan 4 orang, yaitu Mbak Abda dengan nama brandnya yaitu Kikake, Mbak Anissa dengan nama brand Anissa Bakery, Bu Evi dengan nama brand Nauran Dessert, dan Bu Lili dengan nama brand Nabila Homemade. Selanjutnya pada slide kedua, terdapat target omset, target unit, dan target pembelian. Di sini dari tabel ini terlihat bahwa target omset, target unit, maupun target pembeli kami berbeda-beda dikarenakan latar belakang tahun merintis usaha, omset yang dicapai, maupun database yang dimiliki. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, kami menggunakan pemasaran via Instagram, WhatsApp, maupun Facebook. Kalau yang di Instagram kami menggunakan strategi promosi secara rutin dan tematik. Sedangkan di WhatsApp kami akan mengelola WhatsApp bisnis secara lebih optimal, dan yang di Facebook akan mencoba siaran langsung produk knowledge sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya monitoring dan evaluasi mingguan, dimulai dari mencatat penjualan, menganalisa penjualan dan target omset, menganalisa strategi pemasaran, menganalisa hasil promosi, maupun menganalisa customer yang repeat order, pertama order yang tidak pernah order. Selanjutnya, langkah yang dilakukan untuk meningkatkan citra sebagai pemilik produk, yaitu memperbaiki penampilan diri dengan cara berpakaian yang rapi, sopan. Selanjutnya, menambah skill atau keahlian baking sehingga bisa mengupgrade produk yang kami miliki dengan lebih baik lagi. Yang selanjutnya, memperbaiki penampilan di sosial media, yaitu lebih rutin lagi memperkenalkan produk di sosmed pribadi. Dan yang terakhir itu percaya diri dalam berkonten. Lalu untuk meningkatkan citra produk, yaitu membuat jadwal rutin upload reels, story, dan video reels di sosmed, membuat promosi berbayar di sosmed sehingga menjangkau pasar yang lebih luas, lalu mengupgrade kemasan produk sehingga lebih menarik customer ketika kita menguploadnya di sosial media dan mengikuti konten yang sedang tren sekarang. Meningkatkan citra diri dan produk di sosial media, yaitu dengan cara membangun jejaring dengan siapapun, beradaptasi di media sosial dengan cara membalas komentar ataupun menyapa customer ketika kita lagi live. Lalu share konten dan hal yang berbau positif, mengevaluasi konten yang sudah diunggah sehingga kita bisa mengetahui konten seperti apa yang menarik dan lebih dibutuhkan sekarang. Dan yang terakhir itu mengikuti konten tren. Lalu strategi kami dalam perkenalan secara pribadi, Kak, secara singkat, yaitu menautkan link WA di sosmed sehingga bisa mempermudah customer dalam bertransaksi. Sedangkan yang versi panjangnya bisa dengan dilakukan sedangkan yang versi panjangnya kami melakukan vlog keseharian kami yang berhubungan dengan brand. Sedangkan yang usaha versi singkatnya kami membuat akun medsos khusus usaha, nomor khusus usaha, website, dan pembayaran digital khusus usaha. Sedangkan yang versi panjang membuat katalog, yaitu bisa di WA bisnis tadi, sampel, presentasi, maupun konten untuk promosi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk kelompok berikutnya ada dari kelompok. Oke, kelompok berikutnya ada dari kelompok DEY Ceria.
Silakan. Ya, ya. Oke, baik. Untuk presentasinya apa saya munculkan? Ini udah muncul belum? Oke, baik. Sudah. Ya, sudah kelihatan ya? Baik, sudah kelihatan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pertamina Foundation dan Wiranesia. Kami adalah salah satu top 40 terbaik PFpreneur 2003. Kelompok kami yaitu Deceria, Semangat Naik Kelas. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya adalah Eti Yuniarti, owner dari Galeri Etiesta Craft yang merupakan usaha kerajinan tekstil yang fokus pada seni patchwork dan quilting. Kemudian ada Ibu Yayen Saraswati, owner dari House of Saraswati, merupakan usaha fashion dengan produk unggulan mukena dan hijab yang didesain dengan menarik serta nyaman digunakan. Kemudian ada Ibu Dewi yang owner Dewi Collection, merupakan usaha konveksi yang memproduksi spray bed cover dengan berbagai varian unggulan dengan bahan katun premium. Untuk target omset dan unit, kami bertiga sudah berdiskusi dan menetapkan, karena kami adalah usaha pemula, maka kami menetapkan target omset 25 juta per bulan. Untuk mencapai target omset tersebut, brand Etiesta harus memproduksi dan menjual 83 unit per bulan, brand Saraswati 100 unit per bulan, brand Dewi Collection 63 unit per bulan. Untuk mencapai target tersebut, brand Etiesta harus memiliki database kontak 25 kontak per hari atau 500 kontak per bulan, Saraswati 15 kontak per hari atau 300 kontak per bulan, dan Dewi Collection 25 kontak per hari atau 500 kontak per bulan. Untuk peta target pembeli, kami membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok individu dan kelompok korporat. Untuk tahap awal, kami akan memperkenalkan diri, baik itu melalui WA ataupun medsos, dengan menargetkan kerabat, tetangga sekitar, komunitas alumni sekolah, grup pengajian, grup olahraga, grup arisan, dan grup alumni kerja. Untuk corporate, kami menyiapkan email bisnis untuk perkenalan dan penawaran produk yang akan kami targetkan ke dinas-dinas atau instansi UMKM. Kemudian galeri hotel, bandara, galeri kantor, galeri pelayanan umum, galeri dekranasda, pusat oleh-oleh, atau koperasi perusahaan. Untuk mencapai target omset tersebut, kami menetapkan strategi dan evaluasi. Tahap pertama, kami membuat kertas kerja untuk kami checklist setiap minggunya dan akan kami evaluasi setiap minggunya. Untuk tahap awal di minggu pertama nanti, kami masih fokus mengumpulkan database baru dengan melakukan kenalan dan save kontak baru, follow akun medsos baru, sebanyak 10 target masing-masing setiap minggunya. Kemudian kami akan maintain di medsos dan WA kami untuk like, komen, status, postingan, dan respon juga. Kemudian kami akan menyiapkan katalog dan mengirim email perkenalan ke corporate. Baik, waktu tersisa 1 menit. Ya, dari situ kemudian kami nanti akan melakukan checklist aktualnya
notes kemudian akan dievaluasi. Untuk mencapai target tersebut, kami menaikkan citra. Sebagai pelaku usaha, kami selalu berpenampilan yang terbaik sesuai identitas bisnis, menggunakan produk sendiri sebagai branding, dan menjalankan bisnis sesuai etika. Untuk menaikkan citra produk, kami melakukan analisa dan pahami target pasar produk kita, perbarui desain dan kemasan produk. Untuk menaikkan citra pelaku usaha dan produk di media sosial, kami selalu selalu memperbarui profil medsos dengan info yang menarik dan foto profil yang profesional. Untuk rumusan narasi perkenalan secara singkat, perkenalan pribadi secara singkat, kami akan memperkenalkan nama usaha dan komen kita sudah senang berkenalan secara panjang juga. Untuk narasi perkenalan usaha secara singkat, contohnya adalah, halo, kami adalah kelompok D Ceria binaan Pertamina Foundation dan Wiranesia. Kami berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Kami memiliki usaha kerajinan perca dan fashion yang kami memiliki produk ready dan kami bisa mengadakan workshop. Jika suatu saat ingin membeli atau belajar kerajinan, silakan kontak kami. Terima kasih sudah berkenalan dengan kami. Semoga kita cocok dan saling bersinergi. Baik, waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok berikutnya, dari kelompok yang sebelumnya terlewat, kelompok jurnalis entrepreneur, apakah sudah siap? Ya, Kak. Oke, Halo. silakan. Iya. Baik. Nggak bisa sebentar, Kak. Saya sudah upload itu. Oke, saya siap. Oke. Baik, Kak. Kami dari kelompok jurnalis entrepreneur Untuk Makassar. presentasinya bisa di-share? Ya, lagi loading ini. Oke, siap. Ini saya pakai laptop sama handphone ya, Kak, karena laptopnya loadingnya agak lama. Ini masih loading buat sharing screen-nya. Bisa dibantu dibuka dari Kak Deva. Saya sudah upload di Google Drive juga. Oke, baik. Masih loading terus nih, Kak. Oke, bisa dikirim ke saya lewat WhatsApp supaya bisa saya. Oke, baik, sebentar. Iya, sebentar, Kak. Ditunggu sebentar, Kak. Oh ya, udah ada terlihat juga ya. Oke, saya share screen sekarang. Iya. Dan ya, sudah muncul. Silakan. Iya. Saya lihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entrepreneur Makassar terdiri dari 3 UMKM. Yang pertama adalah Dapurta, yang kedua itu Kedai Red 02, dan saya juga sebagai owner kuliner Elok Gallery. Di sini Dapurta sebenarnya ketuanya Kakak Hajrah, tapi kebetulan beliau lagi menghandle tadi Jumat Berkah, jadi sedikit berhalangan diwakili oleh saya gitu kan. Latar belakang produknya kami itu macam-macam ya. Kalau dari Dapurta itu produk kami Japanese cheesecake, kemudian ada flavor tart dan keripik telur keju. Sedangkan dari Kedai Red 02 itu memproduksi beragam minuman dan cemilan. Yang jadi produk unggulannya itu adalah sarap bak, minuman khas Makassar, kayak wedang jahe begitu, tapi kita sebutnya di sini sarap bak, dan cemilannya itu bakwan ebi. Untuk produk saya sendiri yaitu kuliner Elok Gallery memproduksi aneka frozen food berbahan baku ikan,
ada rendang juga, paru sambalado, dan minuman herbal. Jadi yang menjadi unggulan dari produk kami yaitu bakso ikan dan teh herbal itu. Baik Kak, selanjutnya kemampuan produksi bulanan itu beragam. Dari Dapurta itu bisa memproduksi khusus, kami mengambil salah satu sampel produk unggulan saja ya, Bunda-bunda, Kak Deva dan Coach. Ada yang pertama dari Japanese cheesecake, kita ambil produk unggulan dari Dapurta itu per hari bisa memproduksi sekitar 12 unit, mingguannya 84 unit, dan bulanan diakumulasi menjadi 360 unit. Sedangkan kedai Red 02, Mbak Wan Ebi itu sekitar 100 unit, untuk mingguannya 700 dan bulanan 3000. Sedangkan saya sendiri dari produk unggulan yang saya ambil yaitu bakso ikan elok, itu 50 unit, untuk mingguannya 350 dan bulanannya 1.500 unit. Target omset bulanan, mana ya? Target omset bulanan itu untuk Dapurta ada Japanese cheesecake maksimal itu 27 juta, paling maksimal yang bisa kita capai, targetnya mudah-mudahan bisa tercapai ya, amin. Sedangkan kalau sedang itu 26,75, sedangkan minimal 13,5. Kedai Red 02 itu 30 jutaan, kemudian sedangnya 22.500 dan minimal 15 juta. Kalau kuliner Elok Gallery dengan maksimal 37,5, sedangnya 28.125 dan minimalnya 18.750. Ya, target pembeli dan database hampir sama dengan bunda-bunda UMKM yang lain. Untuk mencapai omset penjualan maka harus menetapkan target pasar ya atau pembeli, tentu saja dengan melakukan survei pasar dan membuat database pembeli. Jadi target pembeli kami ada individu, keluarga, seperti pertemanan, komunitas, kemudian perkantoran, di luar circle juga yang teman baru, atau stranger ya, yang istilahnya bukan kenal sebelumnya, tapi berminat untuk membeli. Kemudian ada korporasi juga, perusahaan yang kita coba grab, atau kita coba ini menjalin kerjasama. Kemudian database korporasi seperti customer tetap itu sekitar 50 ya, bisa kita capai. Customer biasa 100, kemudian customer baru 100 juga. Seperti itu targetnya. Ya, setelah strategi perkenalan dan penawaran, kami coba terapkan metode ini, yaitu aktif membuat konten ya di media sosial, kemudian aktif di kegiatan pelatihan dan pameran yang diadakan instansi pemerintah dan swasta. Ya, aktif di kegiatan sosial, buat konten promo, dan sebar brosur dan kartu nama. Itu Kak. Lanjut lagi. Strategi monitoring mingguan, monitoring buat catatan penjualan, tentu saja pantau juga penjualan dan evaluasi. Boleh dilanjut Kak? Ya, terima kasih. Sedangkan untuk tugas 2 itu cara menaikkan ya, di sini apa terlihat Kak? Oke. Waktu tersisa 25 detik lagi, bisa langsung penutup saja. Oke, baiklah kalau begitu cepat sekali ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, untuk kelompok berikutnya ada dari kelompok yang sebelumnya terlewat juga, dari kelompok Sri Kandi dengan nama ketua Ibu Eni Sudaryanti. Silakan. Untuk presentasinya apakah saya share? Ya, minta tolong sama Mas Deva, saya sudah share Oke, ke WA baik. kita. Bisa? Ya, betul. Ya, sudah muncul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengeran enggak? Kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sri Kandi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor identitas 4815 dengan 3 orang
anggota, yaitu satu ketua itu saya sendiri, Eni Sudaryanti, owner dari Rumah Jahit Salima yang bergerak di bidang fashion. Anggotanya ada dua, yaitu Mbak Mirawati, itu dari Habil Store, itu Craft Banta, dan Mbak Ica dari Bella.co, Craft Card Holder. Untuk target profit, target omset kami, untuk Rumah Jahit Salima, yaitu usaha saya sendiri, di sini saya tulis sebagai target profit 25 juta, bukan target omset. Karena apa? Karena setelah penghitungan keperluan hidup atau kebutuhan hidup, ternyata di keluarga kami memerlukan 15.600.000 per bulan. Sehingga saya menentukan target profit sebesar 25 juta, bukan target omset. Sedangkan target unit yang terjual adalah 250 pieces. Dengan asumsi harga jual adalah 200.000 dan margin sebesar 50% atau 100.000. Maka omset yang harus kami ambil untuk mendapatkan target profit 25 juta adalah 50 juta per bulan. Untuk mendapatkan hal tersebut, database yang diperlukan adalah 1.250 orang yang terbreakdown sebesar 175 orang dari keluarga, ini keluarga dan tentaga, 225 dari pertemanan, dan 850 dari komunitas. Next. Next, Mas. Untuk Habil Store, target omsetnya 25 juta per bulan. Target unit yang terjual adalah 500 pieces per bulan. Target pembeli 250 pembeli, dan database yang dibutuhkan adalah 1.250 yang terdiri dari keluarga, pertemanan, dan komunitas. Untuk Bella.co, target omset 25 juta per bulan. Target unit yang terjual 1.000 pieces. Target pembeli 1.000 pembeli. Database yang dibutuhkan adalah 5.000 orang terdiri dari keluarga, pertemanan, dan komunitas. Next. Strategi perkenalan dan penawaran untuk database pembeli di kelompok kami. Yang pertama, kami menggunakan kampanye media sosial. Kampanye media sosial menggunakan gambar yang menarik, postingan yang kreatif, dan hashtag yang relevan. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer. Ini akan kami coba agar produk-produk kami lebih mengena ketika dipakai oleh para influencer itu. Lebih berdaya jual dan lebih bisa dikenal luas oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu diskon khusus komunitas. Yang keempat, program loyalty, yaitu memberikan insentif kepada pelanggan untuk kembali berbelanja. Yang kelima adalah kemitraan bisnis. Next. Strategi monitoring dan evaluasi mingguan yang kami terapkan adalah yang pertama, penetapan KPI, Key Performance Indicator, seperti jumlah penjualan, konversi, retensi pelanggan, dan rata-rata nilai transaksi. Yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial. Ini untuk mengukur bagaimana respon pelanggan. Yang ketiga yaitu analisis data penjualan. Ini untuk melacak performa produk seperti kategori yang terlaris, kemudian area geografis mana yang berkembang, dan sebagainya. Yang keempat adalah survei pelanggan, yaitu untuk mengukur kepuasan, melihat saran, dan sebagainya. Yang kelima, pemantauan persaingan. Bagaimanapun juga persaingan itu pasti, sehingga kami melakukan pemantauan persaingan per minggu. Yang keenam, yaitu evaluasi kampanye pemasaran. Ini untuk melihat efektivitas iklan yang kami pakai, efektivitas influencer yang kami pakai, Baik, dan waktu sebagainya. tersisa 1 menit. 7, analisis stok untuk menghindari kelebihan dan kekurangan stok, dan 8 adalah pelaporan mingguan. Ini adalah hal-hal yang kami lakukan dengan lewat PF-Planner ini agar bisa naik kelas dan bisa mendapatkan omset dan profit yang kami inginkan. Demikian, terima kasih dari kami. Salam dari kami, Sri Kandi 4815. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok berikutnya ada dari kelompok kelompok sambal kita dengan nama ketua kelompok Ibu Bernadetta Yuni Haryanti. Silakan. Mohon maaf, Mas Dewa tolong di-share yang ada di screen atau saya bisa share screen sendiri? Oke, kalau bisa Atau sudah share kirim ke screen. WA? Atau dikirim ke Oke, WA baik. tadi di grup? Oke.
Baik, sudah muncul. Silakan. Baik, terima kasih Coach Farhan, Ibu Nailis, dan Coach Deva. Sambil kita diberikan kesempatan ya untuk mempresentasikan target omsetnya. Boleh next. Ini kami sambil kita bilang lah roadmap to sukses. Jadi kita maunya juga sukses melalui PF-Planner gitu ya. Dengan moto kita adalah Putri Selamat Tangguh, yang gigih, konsisten, dan maju pesat. Tentang kita, tolong langsung aja Mas Deva. Next aja. Kenapa kita sebelumnya sambal kita dulu, yang sebelumnya sambal kita itu terbentuk dari pelatihan peningkatan kualitas sambal untuk ekspor. Kami dilatih oleh PUM Nederland dan dengan bantuan GPII dan Sarjana Wiyata Tamanrasa tahun 2003, dan kami membentuk sambal kita untuk ikut kompetisi di PF-Planner. Next-nya. Untuk target omset, kita kemarin berdiskusi untuk tahun 2024, karena kita masih ada yang banyak yang baru juga, kita melakukan 25 juta. Tetapi di tahun 2025, dengan bantuan PF-Planner dan juga beberapa pihak, kami berharap omset kita menjadi 250 juta. Next. Untuk target unit, kita sudah mencoba untuk memetakan ya. Memetakan itu untuk dapur produk dengan harga produknya sekitar 75-80 untuk Gongso, yang ini adalah produk dengan kemasan baru yang akan kita launching di beberapa toko, itu 50 pack setiap bulan untuk mencapai 25 juta. Untuk ke DTT kan harga produknya sekitar 10-15 juta. Itu akan membutuhkan sekitar 3.000 unit produk. Untuk Janina dengan harga 17 ribuan, kita akan melakukan target omsetnya sekitar 1.400 unit. Untuk Priska Cookies itu 1.500 unit dengan harga produk sekitar 22.000. Untuk Pawon Mae, ini perhitungannya sedikit berbeda, dengan harga 35.000 itu menjadi 2.730. Ini untuk tahun 2024. Untuk tahun 2025, mungkin kita nanti aja kita skip aja. Untuk database-nya, karena dapur peda itu membutuhkan harus menjual sekitar 500 unit per bulan, kita membutuhkan database pelanggan sekitar 1.500, kita kali 5, ke DTT itu 15.000, Janina 7.000, Priska Cookies 9.100, dan Pawon Mae sekitar 12.500. Itu dari mana saja? Kita berasal dari pelanggan yang sudah loyal sama kita, kemudian dari kolega seperti alumni sekolah, kemudian komunitas UMKM, dan juga keluarga. Dan kita juga ada beberapa placing produk yang ditujukan ke toko oleh-oleh, jadi nanti banyak sekali wisatawan yang kita harapkan juga dapat menjadi target pembeli kita dan juga menjadi database kita. Terus kemudian juga kita sudah mulai meletakkan beberapa produknya secara retail, di toko-toko retail, dan kita juga buka gerai, jadi nanti kita akan menyiapkan itu semuanya. Ini adalah grafiknya untuk database pelanggan ya. Saya udah buat untuk siapa saja. Nah, target konsumen kita adalah kaum milenial. Kita coba bagi summary-kan dari 5 UMKM ini. Kaum milenial usia 15-25 tahun, terutama untuk produk-produk semacam cuanki, kemudian produk sambal, dan juga produk cookies. Dan saya juga mentargetkan profesional usia 25-60 tahun, terutama untuk produk Gongso, karena ini tesnya lebih tradisional. Kemudian untuk peyek dan juga sambal. Kita juga mentargetkan wisatawan dalam dan luar negeri, karena kita placing produk di toko oleh-oleh dan toko retail, itu adalah target konsumen kita. Kemudian untuk produk kita juga kita targetkan ke traveler ke luar negeri. Kita mulai masuk ke competing untuk oleh-oleh atau bawaan untuk para haji, umroh, dan diaspora. Kita sudah memberikan sampel ke beberapa diaspora di beberapa kolega kita, semoga bisa masuk ke sana. Monggo next, Mas. Next, untuk strategi perkenalan kita menggunakan sebelumnya, Mas. Strategi perkenalan kita menggunakan offline, kita menggunakan gerai. Ada gerai yang offline, ada pameran dan pasar, ada toko retail dan toko oleh-oleh. Berbeda toko retail dan oleh-oleh, kalau toko oleh-oleh khusus oleh-oleh, retail itu seperti supermarket. Kita menggunakan online juga, dan digital marketing, marketplace, dan sosial media. Untuk kemitraan, kita melakukan dengan B2B, kita akan mencoba untuk reseller, kita coba untuk franchising, dan kita juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat, terutama untuk kegiatan bazar-bazar dan sebagai oleh-oleh mereka. Monggo next lah.
Untuk strategi monitoring dan evaluasi kita menggunakan harian, mingguan, dan bulanan dengan cara cek omset kalau harian dan menulis berapa jumlah yang terjual, cek insight di media sosial untuk mengetahui engagement, juga cek pesanan di marketplace. Karena takut kita terlewat dan kemudian kita bisa boncos karena kita tidak cek sosial media. Untuk mingguan kita cek Waktu omset sudah tiap habis. gerai. Oh, oke. Welcome. Ya, Kita boleh evaluasi untuk ditutup. mencari target solusi antara target dan realisasi. Boleh teruskan lagi nggak, Mas? Boleh. Nah, Ya, untuk Pak strategi Basuki. meningkatkan citra pemilik produk, kita punya bangun reputasi, kita bersikap transparan, kita menggunakan sosial media secara efektif, mengikuti kompetisi seperti PF-Planner, dan kontribusi terhadap masyarakat seperti kita mendonasikan beberapa barang kita kepada orang lain, kepada yang membutuhkan. Teruskan, Mas, next. Untuk citra, kita menekan kualitas produk, kita tekan kualitas layanan produk. Kalau ada masalah, kita harus segera tangani dengan baik. Kita melakukan pengembangan fitur dan manfaat produk, kita lebih memahami seperti apa produk kita, dan kita juga engage dengan audiens agar produk kita lebih baik. Juga melakukan pemesanan yang efektif dan menggunakan influencer yang tepat. Untuk Waktu citra, sudah habis. Oke, terima kasih. Mohon maaf terlalu Ya. cepat. Oke, terima kasih banyak. Ya, untuk kelompok berikutnya ada dari kelompok Arini, dari kelompok Alpha Woman dengan nama ketua kelompok Ibu Arini Lukita. Ya, hadir Coach. Silakan. Saya share screen ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alpha Woman dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami beranggotakan 4 orang dan alhamdulillah seluruh anggota itu berdomisili dari Kota Makassar. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint ini, 3 dari 4 anggota kami semua berbisnis di bidang kuliner. Saya sendiri adalah Arini Lukita selaku ketua kelompok dengan brand Jalan Kote Keju Makassar dengan produk unggulan adalah pastel keju. Kemudian ada Kak Afriana dengan brand Pizzamo dengan produk unggulan adalah pizza, dan Kak Selviana dengan brand Sister Food dengan produk unggulan risol mayo. Kemudian ada Kak Nursari di bisnis fashion dengan brand Cantika Kreasi dengan produk unggulan adalah spray full karet. Kemudian untuk target omset dari kelompok kami sudah mengcompile datanya dan rata-rata adalah 25 juta per bulan. Di mana untuk target unit penjualan setiap bulannya untuk bisa mencapai target omset 25 juta adalah 1.000 unit per bulan, atau kalau secara spesifik kita breakdown itu menjadi 35 unit per hari. Kemudian untuk target pembeli kami adalah perempuan generasi milenial yang kebanyakan ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja profesional, di mana target pembelian kami yaitu sebanyak 12 individu per hari dengan asumsi satu individu itu membeli produk 1-3. Kemudian kami juga punya target korporasi yaitu seperti instansi pemerintahan, perusahaan swasta dengan target korporasi itu 2-4 per bulan. Kemudian untuk bisa mendapatkan target pembeli setiap harinya dan setiap bulan, untuk individu sendiri kami membutuhkan database 60 database individu per hari untuk bisa mendapatkan target konsumen 12 per hari, dan atau secara akumulasi 1.800 database per bulannya. Kemudian untuk database korporasi kami membutuhkan 10 korporasi setiap bulan. Ya, lanjut. Kemudian bagaimana strategi kami untuk bisa menghimpun database sebanyak itu? Dan alhamdulillah kami sudah melakukan ini sejak kami awal berdiri sampai hari ini. Salah satu yang kami lakukan dalam melakukan perkenalan kepada database kami dengan mengoptimalisasi sosial media yang kami gunakan untuk promosi dengan menyajikan konten yang relevan, yang kreatif, juga mengedukasi audiens kami terkait value produk yang kami tawarkan. Selain itu juga kami menggunakan iklan tertarget, aktif juga mengikuti pameran atau food expo. Kemudian untuk target korporasi, kami biasanya menawarkan katalog kepada mereka, membangun komunikasi yang baik, kemudian bahkan kami memberikan tester produk. Selanjutnya untuk memberikan penawaran kepada database, tentu kami menawarkan berbagai promo yang menarik. Dari target individu, kami biasanya menggunakan strategi teknik upselling atau bundling untuk memaksimalkan penjualan dari
pembelian dari individu, kemudian kami juga menawarkan paket berlangganan bagi korporasi, serta meningkatkan pelayanan setelah transaksi. Kemudian untuk proses monitoringnya, tentu pasti untuk bisa mengukur bagaimana kami bisa mencapai target omset setiap bulan, kami biasanya melakukan pencatatan transaksi penjualan, pembelian, juga melakukan stok opname setiap bulannya, menentukan KPI dari aktivitas pengenalan dan penawaran yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Juga kita melakukan cek pembayaran dan pelunasan setiap minggu bagi instansi atau korporasi. Kemudian untuk evaluasi sebenarnya ada dua tujuannya. Yang pertama memastikan bahwa target omset itu tercapai. Yang kedua adalah memastikan bahwa value produk yang kami janjikan kepada konsumen itu bisa terdeliver dengan baik. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah mengumpulkan feedback dari pelanggan yang kami lakukan secara berkala 3 bulan dan 6 bulan. Kemudian mengecek dan memproses jumlah komplain yang masuk. Biasanya kalau ada komplain kami langsung tindaki dengan memberikan produk yang sama atau memberikan voucher seperti itu. Baik, Kemudian waktu tersisa selain 1 menit. untuk strategi citra produk, kami ada 2 strategi. Untuk citra pemilik, sebagai owner kita harus aktif mengembangkan skill bisnis. Salah satu ikhtiar kami dari kelompok Alpha Women adalah dengan mengikuti PFpreneur ini. Kemudian kami juga aktif berkomunitas dan berorganisasi, dan alhamdulillah seluruh kelompok kami juga aktif pada komunitas pengusaha TDA Makassar, dan komunitas pengusaha muslimah. Untuk citra produk tentu kami menggunakan kemasan yang menarik seperti yang ada di PowerPoint ini, aktif juga mengikuti pameran, serta menggunakan tagline yang tepat yang teman-teman Bapak Ibu bisa lihat pada PowerPoint ini. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi kami dalam berkomunitas, dan ini adalah strategi meningkatkan citra kami di sosial media. Untuk citra pemilik adalah tentu menggunakan sosial media pribadi untuk mempromosikan produk, dan selain itu juga memanfaatkan berbagai platform media lain untuk mempromosikan produk. Salah satunya dengan ikut mempromosikan di TV lokal. Dan alhamdulillah salah satu anggota kami berkesempatan beberapa bulan yang lalu untuk mempromosikan produk atau UMKM kami di TV lokal. Kemudian untuk meningkatkan citra produk di sosial media, tentu kita harus menggunakan dan menetapkan sosial media apa yang akan kita gunakan yang relevan dengan target Baik, market. waktu sudah Dalam habis. hal ini karena target market kami adalah milenial, maka kami menggunakan Instagram. Ya, saya pikir itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih banyak. Baik, untuk kelompok berikutnya atau kelompok terakhir ada dari kelompok Momstri dengan nama ketua kelompok Ibu Suyatin. Silakan. Minta tolong di share screen Mas Deva. Oke, baik. Ya, sudah muncul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Momstri dari Kaltim Samarinda. Hari ini akan mempresentasikan bisnis kami bertiga. Untuk target omset bulanan kami untuk target omset bulanan kami ini kami ada hanya minimal dan maksimal. Untuk minimalnya 1 dengan harga 600.000 dan maksimalnya bisa agak dibesarin, saya tidak kelihatan. Untuk maksimalnya 335 pieces dikali 600.000 dapat 201 juta. Jadi kami usahakan 200 juta untuk per bulan. Next, Mas Deva. Bisa next, Mas Deva. Untuk strategi perkenalan dan penawaran, kami kepada saudara atau sekitar, yang dua kepada sebelumnya, Mas Deva. Oh, sebelumnya. Oke, baik. Ya.
Untuk pemetaan target pembelian kami, ini kepada saudara, kawan, dan lingkungan sekitar. Ini untuk database 15, target unit kami 3. Untuk komunitas atau instansi kami 25, target unit per harinya sekitar 5. Marketplace, database kami minimal 5.000. Untuk Facebook, untuk IG minimal followernya 1.000. Untuk target itu 4 per harinya. Next, Mas Deva. Bisa next, Mas Deva. Untuk segmentasi pelanggan itu. Oke, Ibu. Apakah sinyalnya aman? Kami monitoring untuk ketersediaan stok. Sepertinya bolak-balik ini dari tadi, Mas Deva. Saya lihat screen-nya bolak-balik. Iya. Oke, baik. Sekarang ada di slide 6, apa di slide 5? Slide 5. Sebelumnya baik. masih Silakan. Ya, strategi perkenalan. Nah, untuk strategi dan penawaran kami memberikan kepada saudara, kawan, atau lingkungan sekitar. Awalnya kami hanya pamer-pamer saja, impor-impor saja masalah untuk bahan rajut kami, untuk produk kami. Tapi untuk selanjutnya mereka mengetahui, mereka lihat, dan mereka tertarik. Awalnya kami hanya memberikan edukasi, mengajarkan, sesudah itu menarik minat. Akhirnya membeli. Kalau memang tidak jadi membeli, tidak apa-apa. Kami jadi memberikan edukasi ke mereka. Jadi mereka bisa juga merajut, dan pada akhirnya nanti misalnya ada penawaran dari luar dan kami tidak bisa memenuhi, kami bisa mengambil dari kawan-kawan yang sudah kami ajari. Dan dari situ kami bisa membentuk komunitas. Dan untuk masyarakat, untuk strategi perkenalan penawaran juga kami memberikan kepada untuk kawan komunitas, itu pun seperti itu, kami memberikan edukasi untuk merajut. Untuk masyarakat umum atau marketplace kami langsung saja penjualan produk. Dan untuk promosi melalui konten kreatif terkait produk, asal usul, itu hingga nilai budaya dan bahan dan motif untuk produk kami. Next, Mas Deva. Untuk strategi monitoring dan evaluasi mingguan, untuk monitoring kami menetapkan target penjualan. Menetapkan juga segmentasi pelanggan kami dan promosi produk melalui medsos, IG, Facebook, marketplace, dan ketersediaan stok produk. Kami selalu monitoring. Untuk evaluasi mingguan, kami memastikan untuk selalu mengikuti bazar atau expo atau festival atau sesuatu atau semua yang diadakan dinas atau institusi Baik, waktu tersisa lainnya. 1 menit. Next, Mas Deva. Sudah di slide terakhir, Bu. Masih ada yang satunya presentasi 2. Baik. Itu. Oke, sebentar. Baik, waktu tersisa 50 detik. Kita mulai kembali. Dan ya, sudah muncul. Silakan. Ya. Perkenalkan, saya Iin dan ketua kami Bu Atin dan anggota satu lagi Evi. Kebetulan saya mewakili untuk presentasi hari ini. Produk saya sendiri adalah keripik tempe dan produk Bu Atin selaku ketua itu adalah kacang, dan untuk produk Mbak Evi itu adalah kria. Nah, di sini produk kami. Next, Mas Deva.
Bisa dilihat di sini produk kami adalah kria yang di sini kami membuat berdasarkan motif etnik budaya Kalimantan dengan bahan ulap doyo. Bahkan ada beberapa yang berbahan kain rajut biasa. Nah, untuk strategi meningkatkan citra produk, citra pemilik produk berpakaian rapi, sopan, dan agak nyentrik. Baik, Bertutur waktunya kata sudah habis. baik. Terima Bisa kasih. ditutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi merupakan presentasi dari kelompok terakhir. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke Coach Farhan. Oke, terima kasih Deva. Terima kasih teman-teman semua. Tidak terasa hampir 4 jam berlalu. Teman-teman secara tidak langsung teman-teman telah membuat yang dinamakan business plan ya. Harapannya teman-teman semua nanti bisa menerapkannya karena kuncinya sebenarnya di penerapan ya. Kita sejak awal sudah belajar tentang keilmuannya, literasinya, lalu kita belajar membuat kata kerja itu istilahnya itu perumusannya. Nah, hari ini kita sudah mulai membuat yang namanya strateginya. Nah, strategi ini idealnya segera dilaksanakan ya. Sekilas saya lihat tadi itu teman-teman sudah paham ya. Ada 2 tugas, yang satu memang fokus ke omset dan penjualan, satu fokus ke image sama citra produk dan pemiliknya gitu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di antara akhir bulan atau di awal bulan Februari gitu. Nanti tentu saja akan informasi di grup. Sisanya sih bila ada pertanyaan, diskusi, konsultasi bisa tanya di grup. Ataupun memang bila dirasa perlu Zoom bisa menghubungi Deva nanti untuk bisa koordinasi. Kalau lebih seperti itu teman-teman, nanti ada rekamannya. Silakan bila ingin ditonton lagi ataupun bila ingin mengambil videonya dari YouTube juga bisa untuk di-download gitu. Terima kasih teman-teman. Sukses semua. Tetap semangat. Sampai bertemu di Zoom selanjutnya. Saya undur diri. Terima Assalamualaikum. kasih, Coach. Sukses ya. Deva nggak ada yang Sukses. kalah ya? Udah semua ya? Sama nanti kita diskusi yang itu ya, Coach. Yang Terima untuk kasih. Yogyakarta. Boleh. Nanti bisa japri. Terima kasih Mas Ya. Deva. Terima kasih, Mas Deva. Thank you semua. Assalamualaikum. Terima Terima kasih kasih. Mas Deva. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Coach. Assalamualaikum. Salam. Thank you Deva. Waalaikumsalam.